Nah itu Pak, kalau di sejarahnya yang saya baca katanya ada 2 meninggal, nggak bener ya? Enggak. Oh berarti Bapak sebagai saksi sejarah menyatakan tidak ada yang meninggal di sana? Enggak ada. Oke, ini kan Ada. artinya Bapak sudah bersaksi ini ada pelurusan sejarah Pak ya? Iya. Kalau ada yang Bapak rasa nggak benar, Bapak coba luruskan ya, karena Iya. Bapak hadir di situ Pak ya? Iya, enggak ada. Jadi pengebomannya bersamaan. Oh, Kelihatan gini, oh, saya malah sembunyi di pohon besar. Kelihatan asap dari tempatnya. Hancur. badannya hancur. Hancur. Tinggal Malabi. Malabi. Ya, Malabi itu ditembaki orang-orang. Bukan ditembak granat, enggak. Hanya ditembaki ya karena... Oh, Iya. aslinya itu bukan di granat. Bukan. Oh, diberondong rame-rame gitu. Iya, rame-rame. Pasukannya turun, saya langsung buat habis satu berangkai. Satu orang tidak ada yang berdiri. Betul. Mati semua Belandanya. 42 orang. 42 orang. Iya. Hanya ya nggak punya rumah seperti saya ini, nggak punya rumah. Padahal saya itu ya namanya berjuang mulai tahun 45 sampai pensiun, nggak punya rumah. Punya rumah dinas, tapi bukan hak saya. Itu haknya negara. Tapi saya rumah sendiri nggak punya. Ini ceritanya gimana dengan foto ini Pak? Ya. Saat Bapak dengan Pak Prabowo saat itu? Iya. Ini kebetulan ada berita bahwa Pak Prabowo akan datang ke Mojokerto. Kebetulan saya ada perintah untuk pengawalan, untuk menjemput ke Juanda. Terus Pak Prabowo, saya pegang belakangnya, saya pesan sebelum terpilih, Pak, mudah-mudahan nanti kalau terpilih menjadi orang satu di Indonesia, jangan lupa pada rakyat kecil, Bapak. Oh iya, jawabannya ya. Sama pensiunan mohon Pak diberi tambahan. Jawabannya Pak Prabowo, ini ada fotonya ini. Ini saya sama Pak Prabowo. Momen saat Bapak bicara itu Pak ya? Ya. Ini momen saat Bapak bicara tadi sama Prabowo untuk memperhatikan para pensiunan ya? Iya. Oke. Iya. Mudah-mudahan ini bisa dilihat lagi oleh Pak Prabowo dan dia ingat kata-kata dia sebelum menjabat sebagai RI 1 Pak ya? Iya. Amin. Mudah-mudahan ini didengar Pak ya? Iya. Ingat terus ingat. Kira-kira belum cukup dan saya selalu bilang Itu saya dari perkembangan dari bawah. Belum sampai kurang. Jadi di sini ada. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Kali ini kita memasuki segmen Menolak Lupa. Segmen yang mengulas tentang bagaimana perjalanan sejarah bangsa kita. Di kesempatan hari ini, gue sedang berkunjung di daerah Mojokerto untuk mengunjungi salah seorang veteran
yang sudah mengalami dari masa ke masa. Bahkan beliau sempat menjadi penandu tanduk dari Jenderal Sudirman. Sampai beliau akhirnya pensiun. Di tahun berapa Pak pensiun? Tahun 79. 79. Oke, langsung aja gue perkenalkan dengan Pak Ahmad. Apa kabar Pak? Ya, baik-baik ya. Sehat Pak Ahmad? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Pak Ahmad, sampai hari ini Pak Ahmad masih terlihat gagah ya? Ya. Amin. 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 Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Mas Amri jadi seperti saya, umur panjang. Amin ya Allah. Makasih doanya Pak Ahmad. Mana? Pak Ahmad, ini kalau boleh tahu, Pak Ahmad sekarang usianya sudah memasuki berapa Pak Ahmad? Usia 102. 102 tahun. 102 tahun. Berarti Pak Ahmad ini kelahiran tahun 22. 1922. Ya. Luar biasa bro. Beliau sudah berumur 102 tahun. Artinya sebelum ada republik ini beliau sudah lahir. Udah ya. Iya. Pak Ahmad, ini kan bisa dibilang perjalanan panjang ya Pak Ahmad. Iya. Pak Ahmad ini kalau boleh tahu awal kisahnya gimana sih bisa bergabung di tentara ini? Saya lahir di Surabaya tanggal 7 Februari tahun 1922. Wow. Jadi usia saya sekarang menginjak 102 tahun. Ya, karena keluarga saya keluarga sangat miskin. Keluarga miskin. Ya. Sampai di situ tidak ada rencana mau sekolah karena orang tua saya juga sudah jadi janda, mbah saya juga janda, kakak saya waktu itu masih belum kawin, saya perempuan namanya Aminah, ya. Nah kebetulan saya lambat tahun saya ini punya pikiran baik. Sekarang kita pulang ke desa, apa yang kita makan, Mak? Mbah, sing kita makan apa? Akhirnya saya memberanikan diri jual air di stasiun Tarik. Jual air kendi, air minum di kereta api. Tiap pagi 4:30 saya bawa air itu 2 kendi ke masjid, baru saya bawa ke stasiun. Dapatnya uang hanya paling banyak 2,5 sen. Ya, 2,5 sen. Saya belikan beras. Dapat 2 kati ya, untuk makan. Ya waktu itu kalau 1 kati itu kalau dulu belum ada timbangan, masih tempat tempurung itu untuk penakaran beras. Kati itu tempurung Pak ya? Ya 1 tempurung ya. Oke. Ya itu saya belikan biasanya dapat 1 kati. Ya terus mama saya tanya, dapat hanya waktu itu saya kan belum bisa bahasa Jawa, belum bisa bahasa Indonesia, belum mesti bicara kasar, artinya bicara orang desa. Ditanya uang dari mana, saya jual air di kereta api. Orang tua saya itu menangis. Kamu masih kecil sudah punya pikiran mau bekerja. Iya kita tuh makan apa, karena kita 4 orang butuh makan. Akhirnya bertahun-tahun sampai tahun 40. Berarti sudah jalan berapa tahun? Dari tahun 32. Ya, tahun 32 sampai tahun 40. 8 tahun. Ya, 8 tahun. Habis itu ada berita dari mana? Dari antara orang lain mengatakan nanti akan ada Nippon mau datang. Nippon itu apa? Nippon itu orangnya pendek tapi tentara Nippon. Ya sekarang yang namanya Jepang itu dulu kan orang desa itu namanya Nippon. Oke. Ya orangnya itu sangat kejam. Ya akhirnya betul
tahun 42, enggak tahu bulan apa, dia datang betul. Datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia. Kebetulan ada berapa bulan Jepang ini ke kampung-kampung, bukan menangkap tapi mencari orang Indonesia yang tubuhnya besar. Tubuhnya besar. Dibawa ke satu namanya pabrik gula di Balung Bendo. Dikumpulkan situ, tapi bukan hanya dari Tarik, tapi dari daerah-daerah lain. Seluruh Jawa. Madiun, Ngawi, Jombang, Nganjuk, Kediri. Itu dikumpulkan, jadi anak muda-muda itu dikumpulkan. Ya. Perkiraan ada berapa itu, Pak? Ya. Perkiraan ada berapa orang? Orang lebih ada 3.000 orang. 3.000 orang? 3.000. Oke. Karena gudangnya itu gudang 4 itu penuh. Gudang, ya waktu itu di gudang gula. Ditempati orang itu 3.000 lebih 3.000. Ya. Karena dari daerah-daerah. Terus habis itu Jepang ini memilih, artinya pilih yang bisa tulis menulis, artinya yang berpendidikan. Diambil untuk dijadikan peta. Dipilih memang dipilih. Yang tidak punya pendidikan dijadikan heho. Ya. Jadikan heho. Nah, sampai gitu dilatih sampai berbulan-bulan. Ya, makannya hanya mengandalkan makanan Jepang, namanya roti kain. Isinya satu kantongan itu 25 butir. Tapi salah satunya kalau itu dimasukkan kaleng, diisi air, setengah itu bisa menjadi penuh. Mengembang ya? Mengembang, penuh. Itu kita makan. Jadi kita satu hari itu dikasih satu kaleng, satu kantongan. Isinya 25. Tapi tidak hanya untuk tidak untuk sehari itu. Kadang sampai untuk 3 hari sampai 4 hari. Ya satu kantongan itu kan isinya 25. 25 butir. Itu makannya kita tiap hari. Nah pertama kita makan itu ya kita rasa biasanya kita makan nasi. Ya namanya orang Indonesia, orang Jawa. Setelah kita makan itu rasanya mesti lapar aja. Lapar ya. Lapar sampai ada 4 bulan makan itu terus. Habis itu diganti jagung yang direbus. Nah, jagung yang direbus itu tidak dikasih apa-apa, ya hanya jagung direbus saja. Ya, untuk makannya hiu, ya peta itu ya itu. Kalau peta itu di gudang utara, di gudang besar. Kalau hiunya di selatan. Jadi sudah dipilih orang yang berpendidikan itu sudah dipilah-pilahkan sama Jepang. Jadi peta ya? Ya. Dilatih tiap hari, dilatih baris berbaris sampai ada 3 bulan, di antara 3 bulan, 4 bulan. Dilatih baris berbaris. Habis itu sudah menginjak 6 bulan, tahun 42 ya menginjak 6 bulan, itu dilatih, dipegangi senjata tapi dari kayu. Dibentuk senjata itu untuk latihan angkat senjata, pasang tekeng. Dulu Jepang itu namanya tekeng, bayonet itu ya? Tekeng, bayonet ya. Kalau sekarang namanya sangkur. Dulu itu Jepang itu menggunakan tekeng ya, itu pakai itu. Habis itu berbulan-bulan pakai senjata kayu itu. Terus lama-lama ada hampir 7 bulan, 8 bulan. Dikasih senjata betul, tapi 5 orang, senjatanya 1. Senjatanya 1, tapi belum ada pelurunya, masih kosong. Untuk latihan isi senjata, pasang peluru. Pasang tusuk tekeng, menusuk tekeng, pasang tusuk sangkur, karang perang sangkur. Itu latihan itu lama-lama dibawa ke Pacet dari pabrik Balung Bendo itu, dibawa ke situ, dibawa ke Pacet itu jalan kaki jam 3 pagi
Jalan sampai sana jam 10 siang. Jalan. Habis itu dilatih tembak-menembak, dilatih. Jadi satu orang dikasih peluru 4, kasih peluru 4 damai. Kasih peluru 4, dikasih bulatan skip, itu skip tembak gitu. Target. Ya, kasih skip itu. Dipelajari itu. Ya. Dipelajari itu sampai 4 bulan. 4 bulan. Ya, 4 bulan. Sampai gitu jiwa kita sudah rasa jiwa militer, jiwa ini. Ya. Hari kita sudah diberi pengalaman perang. Makanya kita itu terima kasih kepada rakyat Jepang atau negara Sakura. Kita terima kasih dipelajari perang, dipelajari disiplin. Kalau kita tidak ada Jepang, kita tidak bisa perang sama Belanda. Tidak bisa, karena pengalaman kita hanya dari Jepang. Ya. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih pada Jepang atau rakyat Jepang atau negara Sakura yang selalu memberi ajaran-ajaran disiplin, kemiliteran, dan disiplin pribadi. Nah, kalau di jalan ketemu kawan tidak boleh, negur-menegur tidak boleh. Hanya jawaban itu, hai. Oh, gitu. Jepang, gitu. Jadi nggak boleh ngobrol. Nggak boleh ngobrol gitu? Nggak boleh. Hanya hai, ya. Nggak boleh. Tegur-menegur nggak boleh. Ya. Nah, kebetulan sampai itu kembali ke pabrik, terus ada 1 minggu jalan lagi ke sana, di latihan serang-serangan. Jadi Heiho sama Heiho diadu. Heiho 200, dari musuhnya juga Heiho, tapi latihan perang-perangan, serang-serangan. Ya di Padet, daerah Padet itu. Sampai 2 bulan terus-menerus tidak pernah berhenti. Nah, makannya ya makan ini roti kain lagi, kembali roti kain. Ya, makan roti kain. Makanya kita pengalaman roti kain itu rasa sudah tidak bosan lagi. Ya. Makan roti kain. Habis itu tahun 43 Jepang ini merintahkan Heiho ini untuk bertugas menjaga orang-orang Ramusa. Orang-orang Ramusa yang di daerah-daerah Tulungagung, Kediri, terus Nganjuk, terus Gresik itu. Nah, Ramusa itu bekerja membuat terowongan-terowongan, gunung-gunung itu dilubangi. Ya. Dilubangi. Nah, Jepang itu juga apa ya? Dikatakan kejamnya tidak, tapi apa? Disiplin. Ya? Disiplin. Jadi Ramusa itu 50, ditunggu Jepang 4. Heiho-nya 20. Heiho-nya 20 hanya suruh mengingatkan kalau ada orang malas atau kita suruh bawa kayu suruh mukul, tapi kita enggak sampai hati. Karena Ramusa itu banyak kurus, karena makannya itu dari jagungnya direbus tidak pakai apa-apa. Makannya Ramusa itu tiap hari, ya. Bahkan Ramusa itu tiap hari meninggal itu paling tidak 6 orang 7 orang. Tiap hari. Ya, tiap hari. Itu karena kelaparan. Kurus-kurus, orangnya kurus-kurus. Ya. Di Tulungagung itu ini di Miyama itu ada salah satu gunung yang dilubangi. Airnya dialirkan ke laut. Yaitu Ramusa. Ceritanya waktu itu ada berita Jepang ini tadinya itu kejam sama kita itu rasanya, tapi setelah itu berapa hari atau berapa bulan Jepang ini kalau ketemu orang Indonesia mesti tunduk kepala. Nah, ini ada apa gitu? Ada perubahan sikap. Oke. Ya. Jadi biasanya kalau ketemu itu ya hai, tapi ini enggak. Ini apa? Bilang
Makurai. Apa tuh hormat? Iya, ketemu Heiho itu hormat Jepang. Nah, orang-orang tanya, ada apa? Ini. Tahu-tahu ada berita negaranya dibom sama orang Amerika. Dibom atom. Dibom atom sama orang Amerika. Ini cerita bukan cerita mengarang tapi yang saya jalani. Betul. Jadi yang saya lakukan waktu itu. Habis itu Jepang ini yang dari pabrik Balubendo ini kan banyak juga. Ini ke Surabaya. Ada 60 truk. Heiho-nya juga dibawa, Jepangnya dibawa. Heiho ini dikumpulkan baris di jalan raya. Heiho dan Jepangnya juga begitu. Menuju ke Jalan Tidar. Ke Jalan Tidar, ke sekolahan Denbesko, sekolahan Kristen. Sekolah Kristen di kantor, namanya Denbesko. Senjata dikumpulkan situ semua. Ya pertama Jepangnya kita kumpulkan, habis itu Heiho-nya, tuh petanya dikumpulkan situ. Ribuan. Ya 1 minggu yang tidak selesai. Dari daerah-daerah itu, dari Madiun, dari Jepang itu, dikumpulkan situ semua. Seluruh senjatanya masukin gudang ya? Iya, masuk gudang di itu. Jutaan senjatanya. Oke. Ya. Senjata ringan maupun kalau senjata beratnya kumpulnya di sepanjang, di geluran. Ya, senjata yang pakai roda ya. Seperti meriam-meriam itu dikumpulkan di geluran. Artileri beratnya ya? Ya. Artileri berat. Artilerinya dikumpulkan sana. Ya. Kalau senjata ringannya dikumpulkan di Don Bosco tadi? Di gedung Denbesko itu. Oke. Ya. Setelah begitu ada Jepang ini pulang ke Perak, tapi dengan Heiho-nya juga diajak baris jalan kaki. Jadi Jepangnya juga ribuan, Heiho-nya. Jadi jalan itu tidak kelihatan jalan, kelihatan manusia. Lautan manusia. Kelihatan manusia, jalan menuju ke Perak, jalan kaki. Ya, jalan kaki. Ya, Jepang juga Jepang itu kan tidak mau teriak-teriak, tidak mau apa. Jepang itu sangat disiplin, dalam kemiliteran atau pribadi disiplin. Ya, jalan sampai di Perak, Jepang ini masuk pelabuhan, terus masuk kapal. Kapalnya itu banyak. Tapi bukan 1 hari 2 hari, tapi berminggu-minggu. Saking banyaknya. Bawa. Ya. Nah, pertama Jepang ini Heiho. Yang pertama kali Heiho. Heiho ini ikut ke Perak sana. Sampai sana Jepang kan masuk kapal semua. Heiho-nya ini bukan terlantar tapi dibiarkan. Nggak ikut naik kapal, tetap di situ Jepangnya naik kapal. Iya, Jepangnya masuk kapal. Nah, Heiho-nya di pelabuhan ribuan Heiho-nya. Ya. Ya, setelah gitu kita ini ngomong-ngomong antara kawan, terus kita ini mau kemana? Ya kita pulang ke masing-masing daerahnya. Jadi waktu itu jalan kaki dari Perak itu ke Surabaya, jalan malam, sampai sana sampai kota sampai Surabaya jam 3:30 pagi. Ya. Di situ ada namanya Kedung Turi, kampung Kedung Turi. Ada orang yang tidak ngungsi, jualan nasi. Saya ke situ, saya minta makan, tapi celana saya wingkis tinggi apa? Karena kalau saya ini pakaian kuning, pakaian Heiho saya. Ya, saya ditanya, kamu orang mana? Saya orang Mojokerto, Bu. Mau kemana? Saya mau pulang tapi nanti tunggu kapan nanti. Di sini aja, ikut saya tapi pakai bahasa Jawa. Ikut saya.
Akhirnya saya di situ. Di situ ibu ngungsi karena takut. Kalau malam kan selalu dibom terus. Oleh Tiap malam. oleh sekutu. Iya, tiap malam. Tapi bomnya enggak bom besar. Bom kecil-kecil yang 25. Ya. Itu kalau jatuhkan itu mulai jam 10. Jam 10 sampai jam 1. Tiap malam. Jadi memang hampir lebur Surabaya itu. Listrik tidak ada, ya, orangnya tidak ada. Dikatakan Surabaya itu kota mati. Berarti saat itu fasenya Jepang sudah pergi, Iya. sekutu datang, dan mereka mulai mengebom itu berarti setelah ultimatumnya ke Bung Tomo itu tidak dipenuhi, Kak? Iya, iya. Oh gitu, setelah 10 November berarti ya? Ya, ini udah bulan 10 apa? Iya, kan 10 November kan sekutu mengultimatum Bung Tomo Iya. dan kawan-kawan untuk menyerah ke sekutu, Iya, tapi iya. kan ditolak oleh rakyat Surabaya. Iya, ditolak. Oke, Iya. setelah itu berarti ini ya? Iya. Oh, iya, gitu. iya. Setelah itu. Di saat pengeboman itu banyak sekali korban jiwanya, Pak ya? Waduh, sudah kita tidak. Sungai itu penuh dengan mayat. Sungai penuh mayat. Sungai itu penuh. Ribuan itu. Iya, karena kita kalau pertemuan meninggal ya kita taruh mana? Menanam tidak bisa, buang ke kali. Iya, berjuang juga gitu, kalau meninggal buang ke kali. Ya. Oh gitu. Ya tidak ada yang ya kita makam di mana nguburnya ya di mana, kita tidak punya alat dan kita sudah badan kita kurus-kurus dulu waktu itu karena kita tidak ada makanan yang kita makan, hanya mengandalkan tanam-tanamannya orang di kampung yang orangnya kan mengungsi, ada tanam-tanaman pisang, tanaman kates mentah, kates atau tebu atau bude atau ketela. Itu saat ketemunya. Seketemunya. Makan itu. Makanya Bung Tomo mengatakan kita itu hidup tinggal 5%. Ya. Kita jangan gentar, jangan mundur. Kita lebih baik hancur. Ya. Karena hidup kita tinggal 5%. Jangan sekali-kali melangkahkan kakimu dari Surabaya, ya, Bung Tomo selalu, karena Bung Tomo kali sudah mengatakan Allahu Akbar 3 kali, Bung Tomo itu selalu mengatakan Allahu Akbar 3 kali. Kita punya pikiran rasa yang terbakar, Semangat ya. semangat, tidak ada ketakutan. Ya. Nah, waktu itu ada kiai namanya Kiai Talkah, kiai dari Dersemo, kiai yang paling tersohor. Tiap hari Jumat Bung Tomo itu ke sana sama saya. Selalu diberikan minuman atau diberi agar selamat. Namanya Kiai Talkah itu tahun 45. Itu saya tidak lupa, saya mesti kasih minum air di cangkir, belum gelas, cangkir kecil, minum biar selamat. Ya. Kadang-kadang kita dikasih makan, ya 1 piring itu saya sama Bung Tomo. Karena nasinya kan terbatas. Ya. Nah itu di saat lagi penyerangan bombardir dari Inggris itu, mereka berarti bersama pasukan Gurkha, Pak ya? Iya. Oh belum, Gurkha belakang. Oh, Gurkha belakangan. Pertama Inggris ngebom dulu, Iya. setelah itu? Setelah itu Belandanya datang. Oh enggak, gini. Pada waktu itu kita merobekan bendera dulu. Oh, di Hotel Yamato? Iya, iya. Oh, kejadiannya seperti apa itu, Pak? Nah, gini, pagi-pagi jam 6, anak-anak muda-muda itu yang tidak mengungsi, artinya ada sebagian yang tidak mengungsi, itu memukuli tiang-tiang, prang, dipukuli. Katanya, ayo merobek benderanya Belanda, merah putih biru di Hotel Yamato. Nah, lari-lari. Saya juga tanya, di mana? Ayo ikut lari, ayo nyari robek bendera dia. Saya cari tangga. Nah, karena benderanya di atas. Saya cari tangga sama anaknya ibu yang saya ikuti namanya Darman itu. Cari tangga,
di kampung Kebangsren, mukanya Gedung Turi itu ada kampung dulu tempatnya ini tempat Bong Cina, makam Cina. Dari Tunjungan sampai ke Blauran itu dulu makamnya Cina. Di situ banyak bekupon tempatnya burung dara, banyak tangga-tangga di situ. Kita ambil lari saya taruh sana. Nah, anak ini terus mau naik, tapi naik di atas tidak bisa naik lagi. Tangganya ini mau dibawa ke atas, tidak bisa, gak usah nyari lain. Anak-anak yang lain nyari tangga dapat dua dibawa ke atas. Tapi tangga di bawah tetap saya pegang sama Darman, saya pegang. Habis itu anak-anak naik ke atas, ada 2 orang yang naik, 2 orang, pertama 2 orang, terus lagi, mesti anak-anak, mesti remaja, mesti anak. Belasan tahun lah ya? Iya, belasan tahun naik. Habis itu dirobek, pertama diturunkan, dirobek, terus dinaikkan lagi. Habis itu turun, saya juga, ya apa, sudah kosong di atas. Udah ayo, sudah turun semua ayo. Begitu turun, ada tembakan dari dalam hotel 6 kali. Tapi tidak kena orang. Oh, nggak ada yang meninggal? Nah itu Pak, kalau di sejarahnya yang saya baca, katanya ada 2 meninggal. Nggak bener ya? Tidak. Oh berarti Bapak sebagai saksi sejarah menyatakan tidak ada yang meninggal di sana? Tidak ada. Oke, ini kan artinya Bapak sudah bersaksi ini ada pelurusan sejarah Pak ya? Iya. Kalau ada yang Bapak rasa nggak benar, Bapak coba luruskan ya, karena Bapak hadir di situ Pak ya? Iya, Oke. nggak ada. Nggak ada. Hanya lari ke barat semua lari. Saya juga ikut lari. Saya lari sampai Jalan Tidar. Padahal tidak ada apa-apa betulnya. Tahu-tahu agak siang Belanda datang. Siang. Jadi waktu kemarin itu diperagakan tanggal 22 kemarin September. Di mana tuh Pak? Di Hotel Majapahit, saya datang. Oh Bapak datang? Iya. Terus kejadiannya gimana tuh? Iya, saya bilang sama Wali Kota, betulnya acaranya tidak demikian Pak. Salah. Salahnya di mana nih Pak nih? Ya. Salahnya di mana nih? Salahnya orang-orang itu, tidak ada orang-orang dari utara itu, tahu-tahu ada orang dari utara naik sepeda, tidak ada waktu itu. Oh nggak ada? Tidak ada. Berarti sejarahnya banyak yang salah ya Pak? Ya. Sejarahnya banyak yang salah ya? Salah, iya. Karena kebetulan ya saya mesti saksi hidup dan saya tidak nambahi, tidak ngurangi sejarah itu apa yang saya lakukan. Ya. Kalau di dalam sejarah memang lain. Oh ini orang yang ngakui, tapi saya enggak, karena saya itu dikatakan orang goblok, buta huruf total, tidak bisa tulis menulis, tidak bisa baca membaca. Jadi saya itu hanya diam, ya, hanya apa ya? Ya, saya pasrah kepada Allah, ya, karena saya selama saya jadi tentara dari tahun 45 sampai itu, saya itu hanya seperti orang yang tersia-sia, ya. Kurang dihargai. Saya tidak menyesal, ya, saya tidak menyesal, karena Bung Tomo itu sama Ruslan Abdul Ghani itu kan selalu kumpul satu rumah sama Sungkono tidurnya sama saya pakai alas kardus, ya, betul. Jadi sejarah itu yang saya lakukan, saya tidak nambahin, tidak ngurangi, tapi yang saya jalani, ya. Tapi kalau menurut sejarah tidak benar, ya. Seperti daerah-daerah pada waktu kita mundur dari Surabaya, tahun 47 menuju ke Mojokerto, perjalanannya itu memang luar biasa. Tiap jenazah orang meninggal itu di jalan, karena kita mundur itu disertai tembakan pesawat. Jadi kita itu jalan tapi pesawat menembak terus. Ya sampai Mojokerto itu tapi tidak langsung ke Mojokerto, mundurnya dari sepanjang dulu. Berarti sepanjang mundur itu sambil ditembakin, artinya dari yang mundur ini sampai tujuan udah berkurang banyak yang meninggal ya? Iya betul. Oh gitu. Setiap mereka nembakin pesawat banyak korban. Iya, karena biasanya 4 pesawat Yaker cocor merah itu.
Docor merah. Ya, Docor merah. Docor merah. Nah, ini kebetulan ya. Kebetulan tahun 45 saya ini pernah diperintahkan oleh Bung Tomo mengantarkan surat ke Sidoarjo. Pernah saya diperintahkan, disuruh mengantarkan surat ke sektor selatan, namanya Pak Sabarudin. Sektor selatan, sektor Sidoarjo itu dipimpin oleh Bapak Sabarudin. Sabarudin orangnya itu bekas peta memang, bekas peta, orangnya galak, orang Sumatera. Orangnya galak, betul galak ya. Tapi saya tidak bawa apa-apa, saya hanya pakai kaos, pakai celana pendek. Ngantarkan surat itu, tidak tahu surat itu apa. Hanya tulisannya katanya akan diadakan serbuan umum dari Hizbullah, dari BKR, Pesindo, TRIP. Dulu pasukan TRIP itu banyak. Terus PI itu kita tidak lupakan. PI itu pasukan yang apa ya? Polisi istimewa, namanya PI, polisi istimewa. Itu yang bersejarah sebenarnya. Tapi sampai sekarang kok tidak ada kabarnya PI. Tidak tertulis di sejarah ya? Iya. PI itu gimana Pak Dut? PI itu yang dipimpin oleh Pak M. Yasin. M. Yasin. Iya, Pak M. Yasin. Iya, PI. iya. Dan waktu itu kawan saya tahun 2020 masih ada 10 orang. Sekarang udah tidak ada. Udah meninggal semua. PI. Jadi sejarahnya PI itu waktu perlawanan pertama itu PI itu ini di perempatan DR Sutomo. Nah itu PI. Karena dulu Jepang itu mendirikan pasukan PI, namanya Jepang yang mendirikan. Oh, Jepang yang mendirikan. Ya, PI, polisi istimewa. Ya, namanya dulu kan ada polisi perintis. Ya. Makanya sekarang saya tidak lupa sama dari pihak kepolisian yang mesti punya apa? Punya peduli kepada pejuang-pejuang seperti Bapak Kapolres Mojokerto. Tanggal 13 September ini mengunjungi tempat saya menangis. Ya, kan saya sebagai anggota PI yang masih hidup didatangi ke sini. Ya, sama jajarannya semua Bapak. Saya makanya terima kasih kepada Bapak Kapolres Mojokerto yang peduli pada pejuang. Sangat peduli pada pejuang. Saya hormati sekali Bapak Kapolres Mojokerto. Ya, saya hormati. Saya menyesal sekali, ya, menyesal sekali atas sejarahnya Mas Gumbruk, Bapak Gumbruk menembak pesawat itu ratusan, bukan puluhan tapi ratusan pesawat yang dijatuhkan oleh Pak Gumbruk. Ya. Kisahnya gimana tuh Pak? Ya. Kisah ceritanya gimana? Ceritanya gimana itu Pak Gumbruk ini? Pak Gumbruk itu ahli senjata berat. Ya, senjata itu ngambil dari geluran sepanjang, dibawa ke Karangandong itu lewat jalur tengah, jalur sepanjang lewat Watugong. Watugong itu ada namanya Kampung Watugong. Jadi senjata berat itu dibawa, kalau tidak salah 4 senjata berat yang pakai roda didorong orang satu senjata berat itu dibawa orang 20 orang, didorong pelan-pelan sampai 4 hari sampai jatuh di Karangandong. Bisa disaksikan ke sana penduduk sekarang sampai sekarang. Itu senjata anti pesawat ya? Iya, namanya waktu itu apa, senjata Lokdul atau meriam menembak pesawat. Ya, ada 2 sentinya, ada orlikonnya. Orlikon itu pelurunya besar-besar. Itu dipusatkan di situ. Ya, yang menguasai Pak Gumbruk sama Pak Minggu. Namanya Pak Minggu. Sampai sekarang Pak Minggu tidak ada ceritanya. Padahal Pak Minggu itu orang bersejarah. Ya,
Gimana tuh Pak Minggu itu Pak sejarahnya? Minggu itu yang diserahi senjata berat itu ya di Gelurat itu. Hmm. Ya. Akhirnya mereka keduanya ini gugur. Banyak yang gugur. Banyak yang gugur. Ya, terus habis di situ ya pasukan-pasukan yang lain bukan waktu itu masih ini pasukan pemberontak ya ini BPRI ini namanya BPRI. BPRI. BPRI itu Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia. Namanya BPRI. Ya, saya ikut pasukan BPRI. Oh gitu. Ya, BPRI dulu namanya BPRI. Ya, itu yang dipimpin oleh Bung Tomo. Kalau yang pasukan-pasukan lain, ya apa ya? Saya sudah lupa namanya. Ya, dipusatkan di Karangandong. Di Karangandong itu pesawat tiap lewat daerah situ pasti kena. Ketembak? Pasti tertembak. Oh, dengan anti pesawat tadi itu ya? Iya. Ya. Oh. Saya hidup karena waktu itu saya ada beberapa orang yang diperintahkan untuk dari Krian. Kita dari Krian itu suruh ikuti ini apa namanya PD. Anak-anak PD penggembur dalam. Ada pasukan PD penggembur dalam. Terus namanya ada dari Laskar Minyak disuruh ngikuti ngawal Pak Gumbrek. Yang operator senjata berat ini? Iya, ini. ngawal itu. Akhirnya beliau ini gugurnya seperti apa Pak? Kenanya gimana Pak? Gugurnya itu pagi-pagi. Pagi-pagi kok sih. Ya waktu matahari belum ini. Ada pesawat itu 4 itu dari timur, wow, tapi pendek. Ya, setelah gitu orang-orang ini tanya, hati-hati lah ini pesawat Inggris itu. Ya, enggak ada apa. Setelah besoknya mulai dari atas itu langsung 2 pesawat. Yang satu dari barat, yang satu dari timur. Digunting. Jadi pengebomannya bersamaan. Oh, kelihatan gini, saya malah sembunyi di pohon besar. Kelihatan asap saja di tempatnya. Hancur. Badannya hancur. Hancur. Ya. Namanya orang 14 enggak. 14 orang enggak ada. Tinggal tangannya, kakinya enggak ada. Memang hancur. Jang itunya putus, loopnya pesawat itu, logdu itu, penangkis udaranya itu putus. Kena bom? Ya kena tembakan apa, basoka mungkin dari atas. Kan pelurunya pendek, apa? Enggak terlalu panjang, kelihatan kok. Kelihatan. Saya mau meluk pohon besar sampai begini. Kan ya namanya ketakutan. Di atas saya taruh gitu, saya takut. 14 orang meninggal itu? 14 orang. Oke. Ya, terus. Luar biasa. Lah penduduk nggak ada, mau nanam di mana? Jadi sampai 2 hari udah mulai bau. Mulai. Oh, mayat jenazahnya ya? Iya, karena tripang nih apanya, perutnya kan banyak yang berantakan. Ya. Jadi terus Pak Sungkono itu merintahkan suruh cari pohon kelapa, diambil daunnya itu dianyam, dibuat ngangkati jenazah ini. Oh, iya. Ngikut. Serpihannya dikumpulin tuh ya? Iya, ya diambilnya dagingnya ya apa ya namanya, sudah tidak ada yang bentuk manusia ya. Dikumpulkan situ, bawa ke kedamaian itu. Jadi nanti kalau kapan ada waktu, ayo kita ke sana. Saya kalau sana menangis saya di sana. Ditaruh di pinggir jalan. Namanya makam pahlawan, tapi rumputnya sampai tinggi sekian. Enggak ada perhatian dari pemerintah untuk memindahkan? Tidak ada. Oke. Makanya saya kalau datang ke Karangandong, orang-orang banyak yang sungkem sama saya. Kiainya itu sungkem sama saya. Masih ada pondok besar.
di Karangandung. Kalau saya datang itu saya disungkam ya. Karena peristiwa Karangandung tinggal Mbah Ahmad yang hidup. Iya Pak Yai Bang. Peristiwa Karangandung itu ya. Ya Karangandung. Oke. Peristiwa Karangandung peristiwa luar biasa. Ini sama sekali nggak ada di sejarah nih Pak. Kalau Bapak nggak cerita, ini nggak akan ada yang tahu nih Pak. Iya, enggak ada. Nggak ada yang tahu. Di sejarah pun nggak ada peristiwa Karangandung. Enggak ini. ada. Berarti itu gugurnya pasukan yang menembakin pesawat sekutu ya Pak ya? Iya, Pesawat-pesawat Inggris itu ya? ini pesawat itu rata-rata ini apa kecil-kecil pesawatnya itu. Pesawatnya enggak ada besar, kecil-kecil. Pesawat serang ya emang kecil-kecil. Pesawat apa yaker. Jadi yang kena itu pesawat ya makanya ratusan yang jatuh itu. Yang ditembak itu Iya. oleh si almarhum ini ya? Iya. Berarti sudah banyak banget Inggris yang gugur juga ya ditembak oleh beliau pesawat. Oh iya. Iya. Oh gitu. Iya. Peristiwa Gemblokan itu malam-malam kita sudah istirahat, istirahat sudah rasa tenang lah. Tahu-tahu malam itu ada suara gemuruh, gemuruh. Lah, istirahatnya itu di gedung Siola, sekarang Siola gedung apa dipakai apa enggak tahu sekarang. Waktu itu pasukan belum ada ini pejuang. Waktu itu belum terbentuk ini, belum terbentuk BKR, belum sih apa ya, rakyat berjuang, Rakyat Pejuang. BKR, Tentara Keamanan Rakyat, ya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Saya sebagai anggota BKR, ya. Itu tahu-tahu malam-malam, suara apa? Terus Bung Tomo ini suruhan, kan Bung Tomo tidurnya di Embong Mawar, suruhan orang ke situ ke Siola itu, anak-anak siap. Ada apa? Ada Inggris mau datang, ada bawa pasukan banyak turun di Perak. Betul, sampai di dekatnya itu kantor gubernuran sekarang di Tugu Pahlawan itu. Belanda masuk dari utara, kita sudah siap. Ya waktu itu kita juga ya maaf aja ya, masih muda ya. Kita untuk mati itu kan enggak mikir, kita itu mati enggak. Di hadapan Belanda dari utara masuk ke Ringin Contong, anak-anak sudah siap, di mukanya ini apa itu gemblongan kantor PLN itu. Wah di situ, itu memang namanya perang betul, udah perang, teriakan orang sakit kena tembak. Teriak-teriak kesakitan kena tembak. Belanda juga begitu. Banyak juga yang kena ya? Banyak ya. Oke. Belanda juga banyak. Memang perang betul waktu itu. Ya. Yang kita korban kita mungkin ya ada 100 lebih mungkin. Oh gitu. Iya. Belanda juga korban juga ya? Iya. Karena Belanda pakai otomatis semua. Nah, kita hanya pakai senjata kokangan itu, klekdor itu satu-satu, isinya kan 5. Nah, itu. Akhirnya itu tanknya berhasil dilumpuhkan Pak? Nah, tank itu dari utara. Dari utara itu 4, tapi digeruduk sama anak-anak itu dinaiki. Heran saya aku tahu-tahu orang tank itu dari utara kok sudah muat orang, anak-anak sudah berdiri. Anak-anak itu, anak muda-muda. Oh, tank yang masih jalan sudah dinaikin? Iya. Dari bikin contong itu sudah ini. Oh. Akhirnya gimana itu pasukan Belanda yang di dalam tanknya itu? Ya, meninggal di situ juga kan ditembaki dari Tembakin langsung dari atas. Ya, kan, tutupnya bulat. Tutupnya bulat. Betul. Ya. Ada 4 tank. 4 tank. Iya. Total yang gugur Belanda itu berapa orang di situ, Pak? Wah, banyak, 60 lebih. 60 lebih. 60 lebih Belanda. Korban besar juga itu berarti. Iya Belanda. Berarti benar-benar itu perang terbuka, Pak ya? Opsirnya juga ada yang meninggal. Opsir perwira-perwiranya. Iya. Saat itu Belanda dan Inggris ini sudah mulai menggunakan pasukan Gurkha, Pak? Ya. Saat itu Inggris dan Belanda sudah dibantu oleh pasukan Gurkha atau belum, Pak? Dibantu? Pasukan Gurkha? Belum. Oh, belum. Belum.
Masih murni mereka? Belum, masih Oke. masih murni jadi Inggris sama Belanda doang. Gitu. Ya. Nah, kalau mau tahu sekarang Belanda yang meninggal di Gemblongan itu dimakam di Bangkuning. Mari kapan? Ada 3.823 makam Belanda di Surabaya. Saya tiap tahun ada undangan. Tiap tahun 3.823 23 orang. orang Iya, Belanda yang tewas di Surabaya. iya. Itu jumlah yang nggak sedikit, Pak. Artinya pejuang kita benar-benar perlawanan gigih ya saat itu ya. Benar-benar Iya. mereka banyak korban ya. Iya, kita juga banyak korban. Iya. Iya. Pasti mungkin justru lebih banyak kita, tapi dengan kita dengan peralatan segitunya bisa melawan mereka yang sudah serba Ya, otomatis. itu alhamdulillah ya. Ya, dengan doa-doanya para kiai atau para leluhur atau doanya Bapak Bung Tomo itu memang benar-benar manjur. Coba kita pakai senjatanya satu-satu, namanya senjata klekdor. Jepang Belanda senjatanya otomatis pakai Madsen, pakai Getmi. Getmi kan jaraknya 3.000 meter. Iya. Iya Getmi. Belanda pakai Getmi. Ya. Tapi alhamdulillah seperti siapa itu? Itu yang meninggal di dekatan Jembatan Merah itu. Jenderal Malabi. Malabi. Ya, Malabi itu ditembak orang-orang. Bukan ditembak granat, enggak. Hanya ditembak ya karena iya. Aslinya itu bukan di granat. Bukan. Oh, di berondong rame-rame gitu. Iya, rame-rame. Ya, di jalan Cikatan itu. Gitu. Berarti ini Jenderal Malabi lagi lewat ceritanya nih. Iya. Terus dihadang. Ya, dihadang dari selatan. Oke. Ya, dia kan mau dari Cikatan ini dari mana? Dari Jembatan Merah. Jembatan Merah liwat di nomor 11 jalan itu, liwat itu belok ke sana, anak-anak dari selatan, wah ribuan orang. Pasukan kita tuh pasukan ya dikatakan namanya anak muda-muda ya, enggak tahu meninggalnya, enggak pikir meninggal, enggak. Pokoknya berani. Apalagi kalau Bung Tomo udah bilang Allahu Akbar 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jiwa kita menjadi semangat luar biasa. Ya. Betul-betul terbakar ya semangatnya. Ya. Makanya kita enggak bilang bagaimana. Ya. Sedangkan waktu pertempuran di Piaduk. Ini Piaduk itu belum ya? Belum. Di Piaduk. Sekarang di Tugu Pahlawan itu. Ya. Saya dulu kan senjata saya pakai otomatis buatan Belgia. Sekarang senjatanya sih ada di Malang, di museum. Ya, saya diundang sana 4 kali. Oke. Senjata jadi kalau saya meluk itu menangis sekali dengan senjata ini yang pernah saya gunakan 42 serdadu Belanda yang di Bobutan. Oh. Belum waktunya meninggal saya. Iya. Saya diperintahkan suruh naik ke Piaduk sama Anwar, sama anak-anak naik. Saya kan tidak tahu, tapi isinya kan 61. Sama namanya Anwar Brugi, senjata Jepang, tapi otomatis keki, namanya keki Jepang. Naik ke atas. Di atas rel Piaduk itu, Belanda datang dari sana. Anak-anak naik semua, ayo naik. Belanda datang dari utara, begitu mobilnya muter, truknya muter, pasukannya turun, saya langsung habis satu berangkai. Satu orang tidak ada yang berdiri. Betul. Mati semua Belandanya? 42 orang. 42 orang? Iya. Bapak berapa orang nembakin itu? Dua. Bapak berdua? Sama Anwar. Namanya Anwar, anak Gunung Sari. Luar biasa. 42 serdadu. 42. Makanya sekarang saya kalau diundang ke Malang, ke museum, saya datang ke senjata yang saya gunakan. Menangis saya. September ini 2 kali saya diundang. Jadi, tapi kalau dalam sejarah, katanya, ya tanggal ini, saya bilang, zaman tadi itu tidak ada foto-moto, siapa mau foto.
siapa, enggak ada wartawan, enggak ada. Enggak ada. Semuanya berdasarkan katanya, tapi juga Iya, belum iya. tentu yang katanya itu ada di sana, ya kan? Iya. Kalau Bapak kan ada di sana. Ya, ya, ya. Ada katanya, ya. Saya bilang ya. Makanya saya kalau ada undangan-undangan para pemimpin menceritakan soal itu, saya diam. Saya diam. Saya diam. Nggak pernah saya komentar apa-apa. Tapi salah semua. Salah semua, Pak. Iya. Yang saya dengar, Bapak juga dulu sempat menjadi penandu Jenderal Ya, tahun 48. Sudirman, tahun 48 itu, Pak. Ya. Ya. Wah, itu ceritanya gimana tuh, Pak? Tuh? Ini sejarah, Itu- Pak. Itu pasukan dari Jogja. Jenderal Sudirman itu sebetulnya akan ke Jawa Timur, akan ke Bojonegoro. Oke. Ya, akan ke Bojonegoro. Nggak tahu tujuannya apa ke Bojonegoro. Tak tindakan betul. Pasukannya dari Jogja itu sampai di kampung Bajulan. Sekarang di tempat pariwisata. Ya. Sampai di situ dari pimpinan saya merintahkan orang 50 berapa orang gitu, suruh diperintahkan untuk jemput pahlawan kita. Ada seorang jenderal dari Jogja, tidak tahu jenderal siapa waktu, tidak tahu jenderal Sudirman, tapi pahlawan kita ada di Bajulan. Ini pasukan dari BN ini 36 pasukan jemput sana. Saya ikut jemput. Yaitu akhirnya sana sampai 6 bulan. 6 bulan. Ya, jadi kita udah menyatu. Menyatu karena kita kalau pagi ngambilkan air wudhu, ya. Buat Jenderal Sudirman? Ya. Oh gitu. Dia kalau sholat dari subuh sampai isya, dia tidak pernah lobang. Tiap sholat dari subuh, lohor, asar, maghrib, isya, selalu. Beliau itu, Jenderal Sudirman itu bisa dibilang dia itu guru agama juga ya? Iya. Nah ya, ini sisi yang jarang diangkat, kalau beliau itu seorang ulama juga ya. Lalu saya datangi Rosa. Ya. Sampai begitu ya. Jenderal Sudirman ini maksudnya akan ke Bojonegoro. Sampai di Ngeluyu. Ngeluyu ini beristirahat di tempatnya Pak Lurah, namanya Pak Lurah Ngeluyu, orangnya kaya ya. Bisa dibuktikan sekarang anaknya sekarang masih ada. Anaknya Pak Lurah pada waktu tahun 49 dibom itu. Hancur. Pesawat 40 memang dihancurkan. Ya, betul. Betul. Jadi ya, kalau ingat begitu. Anaknya sekarang masih ada, anak Pak Lurah itu. Masih ada ya. Luar biasa, Bapak. Kenangannya 1001 kejadian, Pak. Bapak pernah lewatin, Pak ya. Jadi umpamanya Mas Amri ya, kapan siang atau kapan barang-barang bisa datang ke ini, mari saya tunjukkan makam pahlawan yang terhina ya di kampung ini ada ya. Yang tidak mendapat perhatian sama sekali ya. Tidak ada. Oh gitu. Di kedamaian itu kasihan rumputnya sampai ini. Tapi juga saya lihat di Kalibata, para jenderal-jenderal itu juga saya lihat makamnya juga penuh dengan. Oh gitu ya? Iya. Ya kemarin kan tempat bintang 4 Wijaya Siono jenderal. Saya lihat rumputnya itu saya kan tabur bunga hari ini. Yang besi tempatnya Mbak Ni.
Mbak Ni itu bersih. Mbak Ni itu istrinya Pak SBY. Iya, Pak SBY. Berarti Bapak pensiun itu di tahun 79, Pak ya? 79. 79. Nah, setelah Bapak pensiun, itu Bapak, maaf kalau boleh tahu, Bapak untuk bertahan hidup itu apakah ada dana dari pemerintah, dan kalaupun ada itu jumlahnya berapa, Pak? Dan kebetulan juga ada dana dari veteran. Ya, ada dari veteran itu ya tidak banyak. Artinya di sini kita bisa tahu kalau memang perhatian pemerintah itu bisa dibilang masih sangat minim, Pak ya, Iya. terhadap para veteran ya. Apalagi kayak Bapak ini kan menurut saya sudah menyambung jiwa raga dari era sebelum kemerdekaan sampai merdeka, dan bahkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanah air ini Bapak hadir di sana. Iya. Hanya dihargai sekian oleh pemerintah. Iya. Ya menurut Bapak itu cukup nggak, Pak? Ya tidak cukup loh, ya itu kalau buat kita makan ya tidak cukup, karena kita itu hidup hanya pas-pasan, karena makan saya juga terbatas, tidak seperti orang-orang yang makan apa ya istilahnya makan mewah. Kita itu makan hanya ikan asin, ikan tempe, kadang-kadang ya kalau sayurnya itu sayur. Kalau orang Jawa sayur bening itu hanya air, kasih garam, kasih kunci. Belum lagi Bapak juga harus menanggung ada istri, ada anak, Iya. ya Pak ya? Ya, karena istri saya yang pertama akan meninggal, ya, terus yang kedua juga meninggal. Nah, sekarang saya ikut istri saya yang ketiga, karena orangnya dia juga sudah tua, untuk apa ya, membimbing saya, untuk menghidupi saya. Jadi artinya untuk masakan, untuk memberi apa ya, memberi apa namanya, kalau orang Jawa bilang meramut, ya meramut itu memelihara. Ya untungnya dia itu orangnya sudah tua, tapi sama saya baik, ya, karena dia usia sudah 75 tahun juga. Ya. Tapi baik. Ya, saya ini untungnya ya pada waktu ibu sekarang jadi menteri ya. Menteri namanya Bu siapa? Bu Risma. Bu Risma, Gubernur Jawa Timur. Ya. Bu Risma itu juga sangat dihargai sama veteran-veteran di Surabaya. Karena dia memberi tambahan uang 285 tiap bulan. Bu Risma, uang Buat para pejuang. ya, para pejuang veteran. Alhamdulillah. ya, Pak, ya. 285 tiap bulan. Tapi ini uang itu nanti bukan hanya diberikan begitu aja sama Bu Risma. Waktu itu dia jabat sebagai wali kota Surabaya. Ya, dia uang itu untuk orang-orang yang punya sejarah. Tiap bulan itu, tiap tanggal 5, tanggal 6 itu supaya memberi sejarah pada sekolah-sekolah SMP, SD, seluruh itu. Jadi untuk jangan sampai kita itu para pejuang itu hilang begitu saja sejarahnya. Jadi Bu Wali Kota Bu Risma ini punya harapan baik sekali, dia memberikan tambahan 285, betulnya 300 ya, tapi dipotong 10% sama dinas sosial, jadi tinggal 280 sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Makanya Bu Risma itu kalau veteran-veteran itu banyak mendoakan mudah-mudahan jadi seorang apa ya, pejabat yang lebih tinggi, karena dia sama saya paling dekat saya. Bu Risma paling dekat ya. Dia Alhamdulillah. itu selalu memberi tambahan-tambahan. Kadang-kadang saya ke kantor dikasih uang ya 500, kadang 1 juta gitu.
Alhamdulillah. Setelah dia pindah ke Jakarta jadi menteri, ya udah enggak ada yang ngasih. Udah ada yang ngasih lagi ya. Saya ngasih. Ya, semoga ini buat pemerintah lebih memperhatikan lagi ya nasib Iya. para veteran dan purnawirawan ini yang memang hanya mengandalkan dari kalian. Kalau nggak ada mereka juga nggak ada kita. Itu harus dipertimbangkan untuk lebih mesejahterakan lagi Pak ya. Iya. Lebih. Hanya saya mudah-mudahan untuk kepemimpinan Bapak Prabowo yang akan datang lebih memperhatikan pada orang-orang pejuang yang masih hidup, ya. Mudah-mudahan Bapak Prabowo itu nanti bisa sampai selesai tugasnya dan negara kita ini mudah-mudahan bisa negara lebih maju untuk contoh negara-negara lain, karena Indonesia ini negara besar, ya. Jangan hanya dipengaruhi apa ya, sekarang banyak yang korupsi, banyak yang tidak betul, tapi padahal seperti kita pejuang-pejuang itu banyak yang keleleran, banyak yang tidak punya rumah, seperti saya ini tidak punya rumah, padahal saya itu ya namanya berjuang mulai tahun 45 sampai pensiun, tidak punya rumah dinas, tapi bukan hak saya, itu haknya negara, tapi saya rumah sendiri tidak punya. Tapi saya dalam kata-kata pribadi saya ikhlas dalam perjuangan saya. Pokoknya Indonesia ini menjadi merdeka, ya, menjadi negara maju, dicontoh negara-negara lain. Amin. Mudah-mudahan Bapak Prabowo nanti akan meneruskan perjuangan-perjuangan kita. Amin. Amin. Ya. Amin ya Allah. Dan saya juga kepingin ketemu tatap muka dengan Pak Prabowo, kepingin ketemu. Nah, ini Bapak ngomong dengan Bapak Prabowo, ini Bapak coba jelaskan ini dulu gimana nih ceritanya foto ini Pak? Ini foto Pak Prabowo masih kecil Pak ya? Ya. Ini kebetulan istri saya ini juga dari Tomohon, Manado. Iya, satu kecamatan sama ibunya Bapak Prabowo. Di rumah sakit Bethesda Tomohon. Istri saya juga kerja di rumah sakit. Kebetulan istri saya ini punya simpanan foto. Tapi karena baru-baru ini meninggal, foto ini kebetulan ya ketemu saya. Ini ceritanya istri saya dulu, ini loh kecilnya Pak Prabowo. Waktu Pak Prabowo jadi danjen, ini waktu istri saya masih hidup, dia pernah ceritakan, ini orang Langoan, ya saya orang Tinoor, itu satu kecamatan. Gitu. Jadi saya masih ingat istri saya berkata itu, ini anaknya sekarang jadi Kopassus RPKD, namanya Prabowo. Ya ini dulu mamanya kerja sama saya di rumah sakit Tomohon. Ini saya dikasih tahu sama istri saya sudah meninggal tanggal 26 Agustus 2021 kena COVID. Iya, COVID ya. Ya. Ini cerita betul ini. Oh gitu, berarti ya. Bapak kalau ada kesempatan pengen bertemu Pak Prabowo ya? Iya, kepingin ketemu Pak Prabowo. Nah, ini Pak, ada satu lagi yang tadi. Ini ceritanya gimana dengan foto ini Pak? Ya. Saat Bapak dengan Pak Prabowo saat itu? Iya. Ini kebetulan ada berita bahwa Pak Prabowo akan datang ke Mojokerto. Kebetulan saya ada perintah untuk pengawalan, untuk menjemput ke Juanda. Ya, jemput. Saya ikuti satu mobil sama saya. Satu mobil? Iya, satu mobil. Mobilnya putih gitu. Ya. Nah, mobil Pak Prabowo kan naik pesawat. Tapi mobilnya itu sebelumnya sudah di sini. Ya, mobilnya sudah di sini. Kebetulan Pak Prabowo ke Mojokerto, saya awal sampai di tempatnya pondoknya Kiai Asep. Ya, sampai di situ Pak Prabowo turun dari mobil, saya langsung memberi penghormatan. Salam komando 3 kali. Langsung saya dipanggil. Amankan Kiai Asep, Romo Asep. Siap Danjen, saya kerjakan. Saya langsung Kiai Asep saya amankan. Terus Pak Prabowo saya pegang belakangnya, saya pesan sebelum terpilih, Pak, mudah-mudahan nanti kalau terpilih menjadi orang satu di Indonesia, jangan lupa pada rakyat kecil Bapak
Oh iya, iya jawabannya ya. Sama pensiunan mohon Pak diberi tambahan. Jawabannya Pak Prabowo ini ada fotonya ini. Ini saya sama Pak Prabowo. Momen saat Bapak bicara itu, Pak ya? Ya, Ini momen saat Bapak bicara tadi sama Prabowo untuk memperhatikan para pensiunan ya? iya. Oke. Iya. Mudah-mudahan ini bisa dilihat lagi oleh Pak Prabowo dan dia ingat kata-kata dia sebelum menjabat sebagai RI 1, Pak ya? Iya, iya. Amin, amin. Mudah-mudahan ini didengar, Pak ya? Iya. Saya ingat itu ingat. Oke. Bapak ini kita Berman enggak apa-apa Mbak ini ya? Enggak apa-apa. Saya senang ya. Tapi enggak ada apa-apa. udah Pak, santai aja Pak. Nih, kita closing dulu Pak. Bapak sebelum kita tutup Iya. ininya, harapan Bapak terhadap yang nonton ini dari Iya. kisah perjuangan Bapak selama ini tuh harapannya apa sih Pak kepada generasi kedepannya Pak? Iya. Harapan saya mudah-mudahan para pemuda pada generasi muda teruskanlah perjuangan yang kita alami. Jangan gampang menyerah pada siapapun. Teruskanlah perjuanganmu. Itu pesan saya. Dan hargailah kepada kedua orang tua. Ya. Hargailah kepada pimpinan masing-masing. Hargailah kepada guru-guru. Hargailah kepada sesama yang lebih tua. Itu pesan saya. Agar panjang umur seperti saya. Amin, amin. Karena saya sudah dipesan sama Kiai Hasyim Asy'ari tahun 47. Ya. Kiai Hasyim Asy'ari memberi ucapan saya sama Bung Tomo pada waktu itu. Pesannya hanya 2. Kalau ingin umur panjang, jagalah pesan saya. Silaturahmi yang banyak, santun, sedekah. Lakukan itu kamu biar umur panjang. Amin, amin. Pesannya Kiai Hasyim Asy'ari sampai sekarang saya gunakan. Ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak ya. Pesannya Bapak ini dan juga mungkin pesan buat kita semua ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah lupa perjuangan para pahlawannya. Oke, gua Arfi dari Jajah Malam dan Pak Ahmad undur diri dulu Pak ya. Iya. Terima kasih banyak nih kita sudah diterima, sudah diceritain semua tentang kisah sejarah bangsa ini Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya terima kasih saya. Mudah-mudahan nanti pensiunnya ditambah. Amin, amin, Kalau saya Pak. dipanggil. Nanti kalau saya dipanggil, saya ceritakan nanti. Betul, betul. Ceritanya bapaknya. Ya. Ceritanya panjang. Bapaknya itu pernah saya awal tahun 53. Bapaknya Prabowo. Bapaknya Prabowo, Pak Mitro. Oh gitu. Waktu kunjungan ke Sulawesi Tenggara tahun 53, saya diperintahkan suruh ngawal sama Pak Iwa Kusuma, menteri juga. 2 menteri sama pengikutnya ada 15 orang. Saya diperintahkan 4 orang suruh ngawal. Saya ikuti kemana-mana, ke Buton, Rahak, Bau-Bau, Kolaka. Ya waktu saya masih muda. Ya. Oke, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.